with love. Kecil. Oke, Laurentius Stevenoy. Oke, gimana kabarnya lo? Sehat. Ya, oke. Mau tanya lo, Apapun. alasan tidak membela Satria Muda di tahun 2024. Bener harus buat ngejawab 2024 mungkin harus step back dulu ke 2023. 2023 itu kan aturan baru tuh. Waktu itu IBL yang sebelumnya impor tuh drafting di limit 4.000. Sekarang impor open tapi tim yang ada salary cap. Nah, waktu itu di kondisi itu emang salary cap-nya SM mentok. Jadi makanya kan di tahun itu kan selain gue nggak ada kan juga Avan juga nggak ada. Nah, setelah pertimbangan juga sih karena bener emang dari dulu end game setelah basket emang pengen kerja gitu. Jadi ketika ada kesempatan buat kerja sih waktu itu mikir ya udahlah, karena juga tahun 2023 juga nggak memungkinkan juga kalau mau dipaksain, ya udahlah coba kerja gitu. Lalu setelah ngejalanin hampir setahun ya cocok juga sih katanya, makanya akhirnya mutusin ya udahlah mungkin katanya 2024 mungkin baiknya yang lanjutin kerja. Lanjutin kerja ya, oke. Sulit gak waktu terima keputusan itu, sulit gak soal salary cap dan lain-lain tadi? Sulit banget, jujur sulit banget karena benernya sebelum itu udah sempat operasi. Jadi waktu itu sempat ada tulang tubuh udah dioperasi. Benernya tahun 2023 itu ada niatan tersendiri untuk pembuktian sih apakah selama ini mungkin terlimit dengan adanya tulang di lutut atau kayak gimana. Benernya 2023 itu mau pembuktian banget gitu. Tapi ya sayangnya kesempatannya nggak memungkinkan gitu-gitu. Lalu bener ya 2023 sih banyak isu lah. Selain itu ada juga isu-isu lain yang mungkin nggak bagus lah kalau diomongin. Tapi ya itu jadi tahun yang berat lah karena ngadepin pilihan-pilihan berat satu, berikutnya pilihan berat lagi gitu. Tapi akhirnya bulat tekad. Bulat tekad tetap ya. Awalnya emang berat banget, tapi bulat tekadnya. Iya. Berarti sekarang bisa dibilang kamu udah mantep untuk bekerja atau bisa dikatakan pensiun mungkin di bola basket, sorry. Bisa dibilang pensiun, tapi ya namanya apa ya? Namanya peluang kan gak ada yang tahu, masa depan gak ada yang tahu kan. Kalau untuk sekarang sih bener bisa dibilang 100% pensiun. Cuman ya namanya situasi dan kondisi kan gak ada yang tahu. Siapa tahu tahun depan tiba-tiba ada tawaran yang bombastis, pasti dipertimbangin. Cuman berarti kalau sekarang katanya lebih bagus buat mulai kerja untuk ngebangun karir ke depannya. Oke, siap. Tekadnya sudah bulat, guys. Jadi buat yang tanya di mana, di sini. Lantai 7. Di mana nggak tahu, coba cari tahu sendiri. Oke. Faktor apa yang mendasari Lau untuk ambil keputusan pensiun? Apa keluarga atau mungkin ada dedek bayi di rumah? Sebenarnya sih anak sih mungkin ada. Jadi sebenarnya emang waktu 2023 itu emang begitu udah program udah ada anak, emang Dina sempat ada bilang kayak misal kalau basket tuh kan emang tiap weekend kan keluar, jadi takutnya nggak ada waktu sama anak kayak gitu-gitu. Nah, tapi bener sih keputusan besarnya ya tetap di diri sendiri sih, karena bener ya seperti yang dibilang end game-nya itu kan mau kerja gitu. Jadi ketika ada kesempatan, ya udah dicoba dulu, dan setelah dicoba dan cocok, ya udah akhirnya dari sana ada faktor-faktor lain, tapi faktor utama tetap dari diri sendiri. Emang Lauren, kalau boleh tahu kerjanya di mana sih? Maksudnya di bagian apa dan lain-lain, coba diceritain. Mungkin ini kerjanya di Magi, ini perusahaan baru Mahaka Gaming Integra, spesialisnya di e-sport. Jadi untuk sekarang ini kita bikin kompetisi lah untuk 2 game sementara, Mobile Legends dan Free Fire, dan ini spesifik khusus untuk cewek. Kenapa cewek? Ini karena ini aspirasi dari Bang Arfa lah, karena waktu itu dia kan sempat megang SEA Games, manajerin SEA Games, dan di SEA Games itu malah yang berprestasi Mobile Legends cewek, dapat emas. Sedangkan yang Mobile Legends cewek, wah itu yang cowok Mobile Legends cowok tahun itu wah kacau. Jadi dari sana itu abang lihat, wah katanya bener
cewek ini ada potensi loh berada di e-sport, tapi sayangnya liga-liganya itu nggak banyak gitu. Jadi dari sana makanya kita bikin liga khusus untuk cewek. Oh, mencari bibit-bibit cewek yang lain. Nah, dan kita juga ngambil konsep lama IBL drafting lah. Jadi kita ada konsep tanding grassroots-nya, mereka drafting, habis itu nanti pertandingan pro-nya ada sendiri. Jadi basically mirip ke IBL lah. Seru. Ya tapi aku ingat sih dulu waktu masih bareng sama kamu ya. Kamu nggak apa-apa kan ini? Gak apa-apa, man. Mau aku kamu, lu gua aman. Waktu masih bareng kamu tuh, kamu masih sering main Mobile Legends sama anak-anak juga ya. Jadi mungkin kamu memang udah ada bayangan kalau misalnya membangun tim e-sport gimana. Kan kamu juga sering nontonin MPL kan waktu itu. Kan? Itu bener sampai sekarang sih. Masih sekarang? Masih sampai sekarang. Ya, jadi bener kenapa akhirnya mutusin buat tetap di Magi ya karena emang hobi main game juga gitu dan emang suka di e-sport. Jadi dari sana, ya udahlah lanjutin aja toh juga sama-sama passion di bidang, sama kayak halnya passion di basket juga ada passion juga di e-sport. Jadi ketika transisi ke e-sport nggak terlalu inilah, nggak sampai ngerjain sesuatu yang nggak ada passionnya. Udah ada modalnya guys. Terus Lau, seberapa siap Lauren di lingkungan kerja yang baru ini, seberapa siap? Jujur pas awal masuk lingkungan kerja sih nggak siap sama sekali. Karena itu benar-benar gimana ya? Kita kan basket taunya cuma bangun pagi, latihan basket, jaga fisik, tidur siang, selesai gitu kan. Tapi ketika di sini kan hal-hal yang dipikirin tuh baru lagi, nggak cuma mikir jaga kondisi fisik gimana, tapi buat nyapai target-target kerjanya gimana. Kalau misalnya kita di e-sport nyari juga tim-timnya kayak gimana, milih vendor, lalu juga nyari-nyari sponsor itu. Jadi itu benar-benar bidang yang awam banget lah di awal lah, dan pas masuk itu overwhelming banget. Tapi setelah ngejalanin pelan-pelan, teman-teman kantor juga support gitu. Jadi pelan-pelan mulai nguasain lah. Belajar ulang lagi dari nol nih sama kayak rookie di SM dulu. Seru ya tapi? Seru. Ikut scouting juga nggak sih, scouting pemain dan lain-lain gitu? Nggak sampai segitu ya, karena kita kan lebih ke liga ya. Yang scouting itu kan benernya kan lebih ke pro timnya. Cuman ya kita kalau misalnya pas lagi ada tanding gitu, ada pemain-pemain yang menonjol pasti kelihatan. Oh ini jago nih, kayak gitu. Oke, Lauren tuh bergabung di SM sejak tahun 2016. Terus mungkin yang orang lain ada yang belum tahu, Lauren tuh alasan milih SM tuh karena apa? Berarti mungkin flashback dulu ya. Jadi bener dulu waktu mau lulus SMA di 2011 apa 2012 itu bener SM tuh udah sempet scouting dan udah sempet ngajak untuk join di SM. Cuman emang waktu itu prioritasnya karena dulu itu masih NBL kalau nggak salah 2012. Itu kalau seri itu kan panjang, bukan yang weekend doang kayak IBL kan. Serinya itu bisa 10 hari gitu-gitu. Nah, waktu itu emang keluarga concernnya itu kuliah. Jadi kenapa akhirnya kayaknya kalau misalnya ikut NBL nih, kayaknya kuliah bakal terbengkalai banget. Jadi akhirnya waktu itu mutusin buat kuliah dulu, beres kuliah barulah coba terjun ke pro. Nah, karena waktu dulu SM juga udah kontak duluan. Emang SM ada prioritas. Lalu selain itu juga karena ada Koacong sih. Jadi dulu itu emang ngidolain Koacong lah. Jadi ketika waktu itu ditawarin SM dan kebagian sempat main bareng sama Koacong meskipun cuma di Perbasi Cup kalau nggak salah 2016, ya emang pingin kesana gitu. Jadi karena SM udah ngajak dulu, ada Koacong, dua itu sih benar faktor besar. Jadi Koacong itu juga salah satu alasannya ya? Iya, karena sosok legend tuh sangat berpengaruh ya berarti. Karena ibaratnya kan tuh dapat kesempatan main sama yang kita idolain gitu loh. Bener. Kayak ibaratnya bisa main sama LeBron tuh kan pasti bakal mau kesana. Nah, kira-kira kayak gitulah. Itulah guys, kenapa legacy SM sangat luar biasa. Oke. Terus mungkin 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Lau ya. Maksudnya ya. Dari muda kamu berarti di sini. Sekarang umurnya berapa? 30. Berarti waktu umur 23 masih muda lah waktu itu. Nah itu tuh selama 7 tahun di SM ada memori yang berkesan nggak selama berkarir gitu? Mungkin memori paling berkesan itu IBL Bubble sih mungkin.
Karena IBL bubble itu kan liganya mau jalan aja susah banget waktu itu gara-gara COVID. Lalu akhirnya bisa running dan waktu tahun itu bisa juara, dan itu gue bisa kontribusi lebih lah. Emang bener ada juara dulu di 2017-2018, cuman emang dulu itu kan masih ngantri ya. Dulu waktu itu masih ada Bang Do, masih banyak senior lah. Jadi emang belum dapat kesempatan. Jadi ketika juara pertama dan juga bisa berkontribusi di sana itu, ya itu memori yang paling berkesan lah bisa dibilang. Karena sempat nggak ada liga ya, jadi sempat di stop itu kan 2020. Sempat ya. So, jadi menunggunya juara itu lama, akhirnya bisa kontribusi dan akhirnya bisa juara gitu. Benar. Rasanya puas banget. Puas. Dan itu kan benernya dari Patriot ya waktu itu ya. Waktu 2019 itu benernya masih belum sering main lah. Lalu habis itu sempat dipanggil timnas ikut Indonesia Patriot, tapi liganya berhenti 2020. Akhirnya mulai lagi bisa main di SM dan bisa bawa juara, itu happy banget. Oh, di situ. Oke. Terus Borussia lagi 2022 Juara back to back. lagi. Iya, kayak lengkap lah gitu. Benar. Oke. Dalam 7 tahun karir Lau, ada nggak momen yang pengen diulang atau diperbaiki? Benernya sih harusnya ada ya, cuman benernya gini deh, momen-momen itu momen yang membentuk jadi Lauren yang sekarang gitu. Jadi benernya kalau misalnya ada yang diulang, ada yang diperbaiki gitu-gitu ya mungkin nggak akan jadi Lauren yang sekarang gitu. Jadi benernya ya udah, semua momen itu berharga lah, mau itu momen yang baik, momen yang jelek, itu semua momen-momen itu yang ngebentuk jadi pribadi yang sekarang gitu. Jadi benernya nggak ada lah momen yang mau diulang, nggak ada penyesalan karena waktu dulu di SM ya 100% usaha udah dikasih gitu, terlepas kayak gimana ya itu udah ngasih 100%, apapun yang terjadi ya itu diterima aja. 2019 pas final sama Aspak ada yang sampai ini, ada juga kan kalau Ada itu apa sih, Jamar Aciles. Oh, Mungkin kalau misalnya 2019 itu kita ada 2 impor, mungkin gamenya lebih ketat lah. Nggak bisa bilang oh kita pasti menang gini-gini karena Aspak tahun itu juga bagus banget. Tapi at least gamenya harusnya lebih seru daripada langsung kebantai 2-0. Mungkin itu sih kalau 2019. 2020 sempat kaget nggak sih lo akhirnya bisa kepilih masuk Indonesia Patriot gitu. Sebenarnya pas panggil seleksi shock juga sih, karena itu kan dadakan banget itu. Dipanggilnya itu juga sebenarnya nggak, kayaknya bukan pemanggilan awal, tuh pemanggilan tambahan lah bisa dibilang lah, karena yang lain itu udah tahu dan udah di hotel gitu. Lalu habis itu Goma Valdo kalau nggak salah tuh yang 2 pemain yang nambah seleksi di akhir-akhir. Sebenarnya waktu itu karena dipanggilnya dadakan sih, sebenarnya udah ya udahlah pokoknya kasih aja yang terbaik gitu, dan ternyata kok cocok gitu sama Coach Toro. Jadi makanya ya happy lah itulah. Tapi nggak disangka-sangka juga bener. Tapi itu yang dibilang ya. Jadi itu mungkin karena hasil memberikan 100% dari 2016 sampai 2018 itu, meskipun nggak dimainin, tapi karena ngasih 100% pun ya mungkin ada pertumbuhan skill mungkin ataupun fisik yang akhirnya baru dapat kesempatan untuk ini di 2019 itu ketika dipanggil timnas gitu. Jadi makanya dibilang momen itu nggak ada yang mau dibalikin karena semua momen itu yang ngebentuk jadi yang sekarang gitu. Jadi intinya trust the process kan. Ya kalau Benar itu inti utama tuh, trust the process. dari tahu hebat sih. Biasanya kan orang kalau tanya gitu kan jawabannya, wah aku pengen ngubah waktu apa gitu supaya bisa dimainin atau gimana. Ini dia menghormati segala proses agar mencapai lo yang sekarang. Bagus lah itu. Ya mungkin itu juga ini sih buat para pemain muda SM tuh, maksudnya sabar aja. Padahal itu yang mau bertanya selanjutnya. Oke, lanjutin lah. Ini ngomong kamera dulu. Ya mungkin buat pemain muda SM sih, emang bener gini loh, pemain yang diambil SM tuh nggak mungkin gak jago. Kalian kalau diambil SM, kalian pindah ke tim manapun kan pasti jadi starter gitu. Cuman emang ya itu proses yang harus dilalui di SM itu, sejago apapun. Sebagian besar ada beberapa yang bisa langsung main, tapi sebagian besar itu pun berproses dulu. Kayak Avan, Sandi itu pun prosesnya juga lama dari junior. Lalu Goma Coke pun berproses juga lah. Jadi maksudnya sabar aja, pasti ntar akan ada waktunya. Tapi yang penting latihan tetap kasih 100%, percaya sama coach, lalu ya lakuin aja semua yang terbaik gitu aja sih. Gak
tanyain aja dia mau ngasih arah gila guys. SM banget bro, itu Kelas, budget kelas. itu. Sampai e-sport ada. Lebih enak kerja atau basket? Enak sih pasti enak basket. Enak basket. Enak basket. Kenapa? Karena pressure-nya cukup pas waktu di lapangan aja. Habis itu juga waktunya lebih fleksibel. Lalu basket itu kan bener bisa dibilang kalau emang hobi ya kayak main aja gitu. Jadi lebih enak basket. Enak basket ya. Lebih enak basket. Berarti aku bisa tanya selanjutnya gini nih, kalau misalnya udah kerja, ada kemungkinan kamu terjun di basket lagi? Ya bukan jadi profesional player ya, bisa mungkin coach lah atau mungkin di manajemennya gitu. Nggak menutup kemungkinan sih, tapi ya semua itu sambil jalan. Nah kalau sekarang sih sebenarnya belum kebayang. Tapi sebenarnya sambil jalan mungkin nanti ada jalannya lah kalau emang akan kembali ke basket. Tapi sementara sih juga nggak ninggalin basket banget lah, masih main-main komunitas. Sesekali juga masih tarkam meskipun nggak bisa semua ikut karena kan ada tanggung jawab juga di sini. Jadi kalau di weekend doang mungkin masih bisa. Tapi kalau udah nabrak weekday sih kemungkinan besar udah pasti nggak bisa. Oke. Banyak ya loh tawaran tangkap. Banget. Kalau diambil semua mungkin sebulan penuh kali nggak ada break. Ya tapi tetap karena balik lagi ya karena sekarang udah bukan di basket, sekarang di kerja. Jadi kan tetap tanggung jawab utama itu kan di kerja. Tarkam itu jadi ya buat ngisi waktu kosong lah. Jadi kalau emang weekend ada kosong, jadwalnya nggak bertabrakan sama event gitu-gitu, ya bisa gitu berangkat. Tapi kalau misalnya nabrak sama kantor sih tetap akan ngebelain kantor. Karena itu tanggung jawab utama. Oke, siap. Good. Bagus. Oke. Terus sekarang kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang dari hati ya. Mungkin dari media gitu. Dari Yodi, dari Royan mungkin atau dari Mas Nandu. Kemarin kamu 2023 kan sempet nggak main terus jadi penonton nih. Nah, kamu melihat tim SM yang 24 kemarin gimana? Ada gregetnya kah, greget atau mungkin ya memang itu proses apa yang kamu tadi bilang tadi gitu. Sempet ya nama juga pemain basket ya. Kalau ngelihat timnya biasa kayak gini dia pasti bilang, pasti dalam hati kecil tuh pasti ada omongan, ini kalau ada gue di sana pasti beda. Nah itu pastilah. Kalau misalnya main basket kompetitif di pro nggak ada greget kayak gitu sih bohong lah. Itu berarti nggak bener-bener terjun sama basket ya. Bener ada juga kayak gitu, tapi benernya ya emang harus diakui Liga di 2024 ini kualitas impornya sih naiknya jauh. Jadi emang PR banget buat semua tim lah, pemain lokalnya buat bisa step up buat nyimbangin pemain-pemain impornya. Tapi ya overall sih ya 2024 tuh gambarin SM banget lah. SM kan memang di awal-awal sering kali ya nggak stabil gitu, tapi in the end di ujung kita huddle lagi, kita jadi satu dan ya mendekati hampir juara. Itu benar di 2024 itu ya, meskipun nggak smooth tapi itu SM. Mungkin itulah kalau ngeliat 2024. Kalau kepuasan 1-100 berapa kemarin? Mungkin 75 karena awal seasonnya kurang bagus lah dilihat. Tapi in the end bagus, lalu keren lah ngambil game sama Dewa. PJ pun hampir banget, sayang tuh kepleset di game 2. Iya. Ya tapi overall seru lah. Oke. Sebagai penikmat seru ya? Iya. Sebagai penikmat seru. Indonesia turnamen pun bisa dibilang seru. Gagal lagi ya kita ya di final ya? Sayang tapi ya itu part of the process lah, karena timnya kan juga sekarang kan lebih banyak anak-anak muda. Iya benar. Ya itu butuh waktu lah buat tempat mentalnya buat jadi mental SM. Oke. Itu sih. Iya. Terus ada lagi nih yang aku tanya. Nomor 1 dipakai Adrian Kalias, gimana rasanya? Dari Laurentius Oi, tiba-tiba Adrian Kalias ambil nomor 1. Tapi dia izin nggak sih? Jujur waktu itu enggak sih. Enggak, Justru malah waktu itu tahu gara-gara lihat postingan kalau nggak salah. Oh iya, oh. Jadi sejujurnya 2000 ya itu makanya 2023 tuh wah itu Keempat atau 2? Tahun ini Pak ya? iya tapi 2002 nomor 1 Oh, kan iya, masuk benar, 2023 benar. akhir kan. Oh 2023 itu wah itu penuh cobaan lah. Oh. Lalu pas lihat angka 1 bener dipakai Adrian tuh jujur agak kaget juga karena waktu itu kan belum bener-bener
ibaratnya kan belum benar-benar pensiun Iya, ya. benar. Kan baru keluar sekarang kan. Iya, benar. Jadi waktu itu begitu denger nomor 1 mau dipakai lagi kayak shock juga gitu. Sebelumnya ada isu, lalu tiba-tiba nomor 1 mau dipakai lagi, wah. Beruntun ya rasanya. Wah itu kayak gitu, gregetan banget gitu. Ya tapi ujung-ujungnya ya udahlah, karena toh ujung-ujungnya juga akan pensiun. Ya udahlah, kalau misalnya emang ada yang menurut ini pantas buat pakai nomor 1 ya silakan. Oke. Sekarang lebih ini ya, lebih ya udahlah legowo. Lebih legowo lah, cuman di 2023 kalau ditanya legowo apa enggak? Jelas enggak. Iya. Tapi ada rumor katanya nomor 1 dipakai Anton. Bu, Rumor apa gimana tuh? Masih rumor kayaknya. Masih rumor ya. Tapi katanya Anton lebih ini lah, karena teman seperjuangan. Oh. Jadi kalau misalnya turunnya ke Anton mungkin, ayo udahlah. Tapi karena Dia pantas buat megang nomor 1 gitu. Tapi karena lo penasaran lo, kita datengin Anthony. Enggak, jangan masuk kan? Lau, di 2023 kan masih masuk timnas ya lo. Timnas yang 3x3 Oh 3x3 kan? ya. Terus tiba-tiba di akhir musim langsung gak main itu. Memang itu salah satu yang lu bilang tadi ya, itu bagian dari cobaan. Maksudnya kan Sebenarnya itu cobaan pertama itu adalah pas waktu timnas TC itu sebenarnya sempat kesuntik beberapa kali kaki. Habis itu emang karena timeline-nya itu mepet, nggak sempat recovery. Nah dari sana itu mulai bengkak, lalu ya sebenarnya tulang tumbuh yang di lutut itu sebenarnya udah lama. Cuman mungkin ketika timnas itu karena sempat kesuntik 3 kali itu, mungkin itu yang bikin jadi ganggu banget. Dan dari sana nyebabin harus operasi. Karena operasi kan otomatis timeline-nya karena udah mepet sama season. Ya ngerti juga sih, mungkin juga ada keraguan apa sempat baliknya bisa prima apa enggak buat season apa enggak, makanya mungkin jadi domino effect lah dari sana gitu. menurut dari Loren itu sebenarnya pemain posisi apa sih? Advice dari lu lo kalau lu lihat yang untuk season ini gitu, kalau lu bisa ngasih masukan atau pandangan gitu lah yang kita butuh gitu. Buat satu tim atau buat posisi 5? Buat satu tim, maksudnya lu ngasih masukan mungkin SM perlu ini apa posisi ini posisi untuk musim depan gitu, dengan liga yang kayak gini, asing yang juga kerannya udah dibuka gitu semuanya. Benernya sih nggak terlalu banyak sih, mungkin backup posisi 5. Karena kan benernya kan emang kita tahu SM kan sekarang kan posisi 5 kan baru Julian doang, Armando juga. Jadi benernya emang tipis banget di posisi 5. Meskipun ntar impornya pasti ada posisi 5 dan pasti ada posisi 3 yang tinggi mendekati 2 meter atau 2 meter lebih lah. Karena emang itu karakteristiknya SM pasti kayak gitu. Yang benernya bisa juga ngisi posisi 5. Cuman better misalnya ada cadangan lah. Karena kita kan nggak ada yang tahu, season kan lumayan panjang. Kalau misal amit-amit Julian ada cedera di tengah jalan, butuh backingan sih. Kalau selain itu benernya bisa dibilang udah cukup, slasher udah ada, shooter pun udah ada, sekarang juga Avan udah balik gitu. Benernya sih bisa dibilang cukup komplit, paling tinggal PR-nya sih lebih diakurasi aja sih. Ini kan kita semua tahu ya kalau Arki kan akhirnya pindah gitu. Nah kan berarti sisa Juan, Sandi sama Avan yang Senior. Iya, senior. Iya, Bram juga senior, cuman kan dia baru setahun gitu. Ini juga baru 2 tahun. Lu yakin nggak lah mereka bertiga bisa jadi nahodanya lah buat anak-anak muda Satria Muda nih yang mulai regenerasi nih, soalnya ada Bagir, ada Julian, ada Adrian. Benernya sih kalau melihatnya emang benernya senioritas mungkin agak kehilangan Arki sih, karena emang bisa dibilang Arki itu leadershipnya selama 2016 sampai 2023 itu kan ngerasain terus bareng Arki kan. Emang leadershipnya dia sih gokil lah. Dia itu ibaratnya dia bisa nyatuin orang yang mungkin pandangannya beda-beda, bisa digabungin, ayo kita satu visi gitu. Jadi kehilangan Arki sih pasti ada kehilangan lah dari sisi senioritas, leadership gitu. Tapi balik lagi karena ini SM, gue sih percaya lah pasti semua yang harus ngisi shoes-nya Arki pasti bisa stand up. Gue sih percaya gitu. Jadi harusnya sih gue yakin Juan, Avan, Sandi, atau mungkin bahkan ntar di tengah jalan mungkin gak ada yang tahu ya, mungkin ada juga, mungkin Erga bisa step up atau mungkin siapa. Karena jadi leader gak harus jadi senior sih benernya sih. Tinggal gimana caranya satu tim ini jadi satu. Karena kalau ada pandangan sendiri-sendiri susah. Yang penting tuh jadi satu aja kalau dalam satu tim.
Oke, terima kasih Laurentius Oi. Semoga di masa pensiunnya dapat menikmati hari-hari kerjanya. Bolak-balik Karawaci, Sudirman, Karawaci, Sudirman. Ya, Iya kan? warga KRL lah Iya, sekarang. KRL. Oke, terima kasih. Sukses ya, Lo. Iya, amin. Just Good luck buat Asep. good luck juga buat Lo. Ditunggu di lapangan-lapangan home game. Oke, siap. Oke. Cut.